Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ya, selamat Waalaikumsalam datang. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, makasih. Baik, selamat datang di podcast Kemenkes. Malam ini ya, kita sudah kedatangan teman-teman kita nih. Kita mau sedikit ngobrol ya mungkin ya. Ada dari tim BKK Medan, ada Kak Rahmi dan Kak Angel. Halo, kalian berdua. Halo, Ya, dan dari tim RS nih ada dua perawat cantik dan ganteng. Ada Bang Kolik dari RS Adam Malik sama Kak Dinda dari RSUP Dr. Rifai. Halo. Halo Bang. Oke, baik ya. Jadi kita malam ini ngobrol santai aja ya. Kita mau bahas tentang smart governance atau smart ASN, di mana ya udah tahu ya kita ya sebagai calon ASN tentang apa sih smart governance itu, tentang bagaimana kita jadi ASN apa ya yang itu berintegritas, kemudian profesional dan lainnya ya. Tapi kita sekarang ngobrol santai aja nih. Kira-kira di satker kalian masing-masing itu kira-kira penerapannya kayak gimana nih? Kita di sini kebetulan ada dua kubu nih, ada kubu BBKK sama kubu rumah sakit nih. Kita mau lihat nih dari dua sisi. Kira-kira penerapan smart governance-nya udah sampai mana nih? Apakah emang udah bagus atau ada kekurangan? Nah, kita bakal nanya-nanya ke kalian nih. Oke, baik. Jadi langsung aja ya. Kita ke tim BBKK dulu deh. Nah, kira-kira di kalian itu penerapan smart governance-nya itu kekurangan dan kelebihannya apa sih yang udah diterapkan dan yang kurang itu dalam penerapannya itu apa aja sih? Boleh nih dari kalian ada Kak Angel sama Kak Rahmi ya berarti ya dari tim BBKK. Mungkin dari siapa dulu bebas deh. Dia nih, kan dari tim BBKK ini sebenarnya kan ada nih yang kekurangannya di smart governance itu yaitu kami itu kurang dikenal di kalangan masyarakat, apalagi di Bandara Silalangit. Itu sih yang jadi permasalahannya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa terjadi kan harusnya garda terdepan itu kan bagian kesehatannya kita nih. Tapi kita sama sekali eh, para penumpangnya nggak kenal sama kita, ada karantina gitu. Itu sih yang jadi permasalahannya sih selama ini. Bagaimana dengan Kak Ami? ya Pak, itu juga yang disampaikan dengan rekan saya. Kalau dari segi pelayanan ya, itu kita kan ada pakai aplikasi dari Sinkarkes ya. Kan dari aplikasi Sinkarkes itu kadang mau ada kayak kendala dalam penginputannya. Jadi kita pas waktu pemeriksaan pasien, nah kadang pasien tuh menunggu terlalu lama. Jadi kan kita agak lama untuk proses pelayanannya. Gitu sih kalau dari segi pelayanannya. Kalau dari kami di karantina Bandara Raja Singa Mangaraja. Oke, baik-baik. Nah, berarti emang kayak kurang dikenal gitu ya sebagai tim BBKK itu ya. Oke. Nah, tapi eh, cara kalian buat apa ya istilahnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kayak kayak tadi terus ada aplikasi SIM apa SIM card cash ya. Iya, Ya, sistem nah, itu. karantina, kekarantinaan kesehatan. Nah, jadi cara kita untuk mengatasi itu kan maskapai itu kan mengantar pasien ke kita kalau memang ada pasien yang mempunyai riwayat penyakit. Dah, setelah kita periksa, tiba-tiba aplikasi Sinkarkesnya ini ada kendala nih. Nah, jadi kita kolaborasi lah dengan maskapai. Itu kayak menggunakan dari via WhatsApp. Jadi kita kirim hasil dokumen like terbangnya itu langsung via WhatsApp ke maskapainya. Jadi agar lebih memudahkan pasien dan maskapainya untuk melengkapi dokumen administrasi penumpangnya. Baik, baik, baik. Berarti emang enak ya kalian udah terintegrasi gitu ya. Itu semua penumpang atau hanya penumpang-penumpang tertentu aja tuh kira-kira tuh yang digituin, yang harus ngisi SIM card, Guys? Eh,
Itu semua penumpang. Jadi seluruh maskapai itu kalau ada kayak punya pasien yang punya riwayat penyakit itu pasti dibawa ke kita. Kita cek dulu apakah dia ada layak terbang atau enggak dari segi saturasinya ataupun yang dan lain-lain. Oke, oke, menarik ya memang ya. Ternyata dari tim BBKK itu kerjanya ya kayak gitu ya. Banyak yang belum kenal, tapi emang kerjanya vital banget ya untuk menjaga keamanan penerbangan tentunya. Oke, baik. Makasih tim BBKK ya. Nah, sekarang kita ke tim rumah sakit nih. Ada dua orang nih. Ada Kak Abdul Kholik dan Kak Dinda nih. Kira-kira kalau di rumah sakit itu apa sih, apa ya, kelebihan dari penerapan smart governance misalnya kayak profesionalitas atau dari teknologi kayak gitu gimana sih untuk penerapan DRS-nya? Kekurangan maupun kelebihannya. Kayaknya siapa dulu ya? Dari Kadinda dulu deh, boleh. Ya, baiklah. Kalau kami dari rumah sakit itu biasanya kelebihan yang sudah ada tuh adanya SIM RS, di mana itu merupakan rekam medik elektronik. Dia itu sudah bentuk nyata ya dari proses digitalisasi yang sudah dilakukan di rumah sakit, di mana di sini sangat memudahkan para tenaga kesehatan untuk memasukkan asuhan keperawatan maupun kedokteran dan yang lainnya. Dan juga di sini eh, memudahkan untuk kami berkomunikasi misalnya dengan farmasi untuk kami pesan obat, kemudian terintegrasi juga dengan dokter, kemudian kalau kami mau ada pemeriksaan dengan tim laboratorium juga terhubung melalui satu aplikasi itu. Jadi itu sangat memudahkan kami sehingga ketika pencatatan rekam medis sudah tidak tertulis lagi. Jadi sudah berbasis elektronik. Oke, ya. Menarik ya. Tapi ada nggak sih kira-kira kekurangan dari penggunaan SIM RS itu? Karena ya aku juga dari rumah sakit, aku tahu SIM RS. Tapi memang kalau untuk persiapan sih memang masih manual dan itu agak menyulitkan banget. Nah, kira-kira dari teman-teman Bang Abdul sama sama Kak Dinda ini, kira-kira ada kekurangannya nggak sih dalam penggunaan SIM RS itu? Boleh mungkin Bang Abdul. Ya, oh ya sama ya. Kalau misalnya di instansi rumah sakit ya keunggulannya sekarang itu di bagian SIM RS ini. Karena kan dari SIM RS ini dia udah terintegrasi tuh, udah mencakup, udah bisa diakses juga tuh, baik dia dokter, perawat, farmasi, ataupun siapapun yang memakai dan ada login SIM RS itu bisa mengakses gitu. Jadi bisa lebih mudah lah tahu apa dia tindakan untuk selanjutnya kepada pasiennya, apa instruksi obatnya, dan lain sebagainya. Tetapi di balik kemudahan ini kan pasti ada kesulitannya juga atau kendala gitu. Nah, contoh kendalanya di antaranya itu, oh, misalnya ada tuh terapi-terapi baru tapi nggak langsung diupdate di SIM RS ini gitu. Ya mungkin kendalanya entah karena masih banyak kerjaan dokternya gitu atau karena hal lain sebagainya. Ya kita pun kadang kurang tahu juga, tapi karena kita sesama sejawat nih ya tugas kita lah mesti saling saling mengingatkan gitu. Cuman ya kalau misalnya kita lupa, mereka juga lupa, ya disitulah silapnya. Yang aturannya hari ini masuk terapi ini sama pasiennya, besok rupanya nggak masuk karena nggak update SIM RS ini gitu. Itu sih kalau di kendala gitu. Bukan begitu, Kak Dinda? Iya, biasanya eh, saling terkendala karena kurang kedisiplinan dalam penginputan kondisi aktual dari pasien ya. Jadi eh, mengakibatkan terapi yang seharusnya masuk terlewat, kemudian kayak ada perubahan di pasien, misalnya mungkin di awal masuk penginputan belum ada perubahan, tapi ketika jalannya waktu dinas mungkin ada perubahan, tetapi terkadang karena beban kerja yang tinggi, kemungkinan juga karena kesibukan itu jadi kadang lupa mengupdate
kondisi pasien. Itu sih biasa jadi kendala sama kayak yang di ini Bang Abdul, bener banget. Oke, baik, makasih. Emang iya betul ya. Dan kadang kalau udah kayak gitu, yang lost kontak segala macam, yang kena siapa kita lagi. Nah, tapi nih menarik nih SIM RS karena saya juga kan sebagai orang yang kerja di RS ya. Tentang SIM RS itu kan kadang akun tuh suka banyak tuh ya yang udah login terus kadang-kadang kesimpan gitu. Nah itu kira-kira eh, agak bahaya nggak sih? Mudah banget buat disalahgunakan nggak sih? Nah kira-kira dari kalian tuh gimana pendapatnya nih? Dari Kadina maupun Bang Kholik nih. Bebas deh siapa aja. Nah, betul tuh. Itu juga salah satu kendalanya. Kan ada tuh di komputer-komputer rumah sakit itu kan kadang untuk memudahkan kita login ataupun masuk kan kita kadang nih ya udahlah simpan aja nih username sama passwordnya biar mudah login gitu. Biar mempersingkat waktu aja gitu. Yang penting klik 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 udah masuk gitu. Tapi di sisi negatifnya kalau kita tengok ya balik lagi mungkin pada saat itu nih kita lagi nggak dinas tapi akun kita nggak sengaja nih kepake kawan kita atau siapa yang ada pakai komputer tersebut. Nah, alhasil besoknya rupanya ada salah membuat data atau ada salah pengentrian atau ada salah eh, tindakan dan lain sebagainya, ya yang jadi kena di kemudian hari pasti nama yang punya akun gitu. Nah, otomatis yang kena di ke depan kan yang punya akun gitu. Itu juga sih salah satu kendalanya kalau misalnya pakai akun-akun yang ada di situ gitu sih, Pak. Oke, baik. Iya, emang bener ya Boleh, kadang. Kak Dinda. Jadi Kak Dinda ada tambahan nggak? Ya, mungkin sama ya seperti Bang Abdul ya. Mungkin kadang kita terlena dengan kemudahan yang ada, sehingga mengakibatkan kita jadi nggak aware sama keamanan di kitanya sendiri gitu. Gitu. Jadi takutnya juga malah bisa disalahgunakan oleh yang mungkin kelalaian juga bisa terjadi ataupun bisa karena disalahgunakan gitu. Iya, baik. Betul. Dari pendapat kedua orang ini ya, emang paling bener emang kita nggak usah nge-save password dan akun kita di itu ya di komputer tempat kerja. Kalau kalau bisa emang apal aja sih kita akun usernya kemudian passwordnya ya, karena emang sering banget ya kita temuin kasus-kasus kayak salah input data tapi pakai akun orang gitu dan itu jadi malah kena ke kita lagi ya. Oke, baik, makasih guys udah sharing nih antara tim BBPK sama tim rumah sakit ya. Cuman kira-kira aku pengen nanya nih dari kedua tim ini, solusi dari permasalahan yang kalian sampaikan tadi itu kira-kira apa sih? Dimulai dari tim BBKK dulu ya. Ada Kak Rahmi dan Kak Angel, mungkin silahkan mau siapa? Boleh open mic aja. Oh iya, ini saya mau menyampaikan, jadi kami selama ini solusinya yang kami buat itu buat banner ya, langsung digital di depan bandara. Bahwasanya kami ada, bahwasanya tim kesehatan ada, dan untuk tim karkisnya itu kami juga mengupayakan untuk eh, koordinasi ya, saling koordinasi antara sesama tim ya, antara kami dalam tim juga, dan juga mengenai supaya kami terlihat ada nih orang mengenal kami juga kami sosialisasi dengan stakeholder juga dan para rekan-rekan di bandara untuk menjelaskan ketika kenapa terjadi ada apa-apa kami ada untuk pengamanan. Oke, baik. Makasih ya dari Kak Angel tadi. Solusinya memang lumayan juga ya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Oke, mungkin selanjutnya singkat aja dari tim RS nih. Kira-kira solusi konkret apa sih yang bisa kalian lakukan untuk permasalahan yang kalian sebutkan tadi? Dari siapa aja terserah nih. Open mic aja. Mungkin Kak Dinda biar nanti ditambahi di belakang. Oke, jadi di sini kami nyampein untuk solusi yang permasalahan penginputan data pasien yang terlambat tadi ya. Di mana kita tuh seharusnya sadar bahwasanya data medis ini bukan cuman formalitas untuk kita bekerja gitu, tapi sebagai pegangan sebagai tenaga medis untuk ngambil keputusan. Karena apa yang kita sampaikan itu juga menjadi keputusan selanjutnya untuk dilakukan oleh dokter. Dimana kalau kita telat misalnya input
kondisi pasien, tentu saja dokter juga pasti telat untuk ngasih terapi. Begitu juga dari dokter mungkin juga nanti bakal terlambat untuk ngasih tahu terapi selanjutnya. Jadi dari tim farmasi juga pasti akan terlambat untuk menginput memberikan obat kan. Mungkin itu ya kalau dari segi yang SIM RS. Mungkin Kak Abdul bisa nambahin untuk yang permasalahan yang satunya tadi. Baik. Yang satu lagi permasalahan yang mengenai akun kita ada di semua komputer ya kan. Ya, kemungkinan untuk solusinya ya balik lagi seperti tadi ada disinggung Bang Hamda juga gitu. Kita usahakan aja di setiap komputer itu jangan ada yang tersimpan akun kita gitu. Nah, semisal memang diperlukan kali akun kita untuk entah sejawat kita atau kepala ruangan kita entah minta gitu ya nggak apa-apa kita kasih aja tapi dengan catatan habis itu ya kita usahakan juga di komputernya memang nggak tersimpan gitu untuk menghindari masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya gitu itu sih. Oke, baik, makasih nih teman-teman. Berarti ada dua sisi ya kita ya. Ada dari tim BBKK dan tim rumah sakit yang udah menyampaikan keluh kesahnya ini. Jadi keluh kesah dari tiap-tiap personalnya ya, bahwa ya kita sebagai smart ASN tentunya kita sebenarnya sudah optimal ya kita dengan memanfaatkan tadi di tim BBKK dari apa screening segala macam udah memanfaatkan teknologi, kemudian dari tim rumah sakit juga sudah memanfaatkan teknologi, dan itu menjadi salah satu ciri khas smart ASN yaitu memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kerjaan kita sehari-hari ya. Cuman ya kita masih memiliki kekurangannya, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang mungkin kita ya bisa memperbaiki itu semua ya sebagai ASN masa depan. Oke, baik, makasih ya dari tim WWKK Medan, ada Kak Angel, ada Kak Rahmi ya, makasih sudah mau sharing. Kemudian dari tim rumah sakit juga makasih ada Bang Abdul dan Kak Dinda ya. Baik teman-teman, kayaknya udah terlalu larut malam juga ya kita ya ngobrol-ngobrol di sini. Emang asik ya kalau udah ngobrol itu, pasti bakal nggak tahu waktu. Cuman kita terbatas nih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa Mm-mm. kembali di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Oh, I never wanna let you go.